Halo Sobat Sosial, saat ini sudah tanggal 1 Juli dan memasuki bulan pencairan bantuan program Keluarga Harapan untuk tahap yang ketiga. Dan tentunya akan ada hal-hal yang harus dilakukan oleh KPM PKH baik sebelum pencairan maupun sesudah pencairan bantuan program Keluarga Harapan. Karena itu KPM PKH yang baru pun juga harus mengetahui informasi ini. Nah, karena itu bagi Sobat Sosial yang ingin mengetahui hal apa saja yang harus dilakukan pada saat proses pencairan dan sebelum pencairan, simak terus video ini sampai tuntas, jangan di skip, sehingga Sobat Sosial tidak gagal paham dan bisa menyerap informasi ini dengan baik dan benar. WaveMile. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan Om Swastiastu. Halo Sobat Sosial, apa kabarnya saat ini? Saya kira tentunya sangat luar biasa. Tetap terjaga kesehatan di masa pandemi COVID-19 dan selalu diberikan rezeki yang melimpah dari Tuhan Yang Maha Kuasa. Amin. Nah, Sobat Sosial, kali ini saya akan memberikan informasi yang sangat penting namun sangat sederhana untuk dilakukan ya. Dan ini mengenai informasi terkait menunggu detik-detik pencairan PKH di tahap 3, bahwa ada hal penting yang harus dilakukan oleh KPM PKH sebelum pencairan dan sesudah pencairan bantuan PKH di tahap yang ketiga. Namun sebelum saya melanjutkan informasi ini, bagi Sobat Sosial yang mungkin baru saja menemukan channel Budi Sometimes, mohon dukungan untuk menekan tombol subscribe dan mengaktifkan tombol loncengnya sehingga Sobat Sosial bisa mendapatkan informasi-informasi terbaru terkait pencairan bantuan sosial. Dan bagi Sobat Sosial yang merasa informasi ini bermanfaat, silakan dibagi ke media sosial yang lain, baik di media Facebook ataupun di grup-grup WhatsApp. Silakan untuk dibagi sehingga Sobat Sosial yang lain juga bisa mendapatkan informasi ini. Dan bagi Sobat Sosial yang ingin bertanya, silakan bertanya di kolom komentar YouTube. Nanti kami akan jawab lewat chat, juga bisa dijawab lewat video-video yang terbaru. Nah, bagi yang sudah subscribe tentunya kami ucapkan terima kasih. Saya akan langsung melanjutkan informasi ini. Nah Sobat Sosial, kita tahu bersama bahwa di bulan Juli ini merupakan bulan pencairan bantuan PKH di tahap yang ketiga. Akan tetapi untuk jadwal pasti, dalam hal ini tanggal kepastian pencairan itu sampai saat ini memang tidak ada tanggal resmi terkait dengan pencairan bantuan PKH di tahap yang ketiga. Akan tetapi berdasarkan pengalaman-pengalaman sebelumnya, bahwa biasanya pencairan PKH itu dimulai pada minggu pertama sampai pada minggu yang ketiga. Dan pencairan ini tidak pernah dilakukan secara serentak, akan tetapi dilakukan secara bertahap. Dan dari pihak Bank Himbara juga itu dilakukan secara bertahap ya, baik itu Bank Mandiri, Bank BNI, Bank BTN dan juga Bank BRI. Karena itu jika ada yang mengatakan bahwa ini adalah merupakan tanggal kepastian pencairan, itu saya kira berita yang hoax ya. Jadi sekali lagi jadwal pastinya itu tidak pernah disampaikan secara resmi, akan tetapi berdasarkan pengalaman sebelumnya bahwa pencairan bantuan PKH itu dilakukan pada minggu pertama, minggu kedua, dan sampai pada minggu yang ketiga. Nah, karena itu Sobat Sosial, yang penting harus dilakukan oleh KPM PKH, baik sebelum pencairan PKH maupun sesudah pencairan PKH, KPM PKH itu wajib mengetahui hal-hal ini. Nah, saya akan langsung memberikan pembahasan informasi terkait
apa sih yang harus dilakukan oleh KPM PKH sebelum pencairan PKH? Nah, di sini yang pertama yang harus dilakukan oleh KPM PKH adalah memastikan bahwa KPM PKH itu sudah mengetahui jumlah bantuan yang akan dia terima, yang disesuaikan dengan komponen di dalam keluarganya masing-masing. Nah, saya kira KPM PKH itu harus mengetahui pasti berapa sih jumlah bantuan yang harus dia terima pada PKH di tahap yang ketiga ini. Nah, Sobat Sosial, untuk diketahui bahwa untuk komponen kesehatan, dalam hal ini ibu hamil dan balita, jumlah bantuannya itu sebesar 750.000. Dan untuk komponen pendidikan, dalam hal ini anak sekolah, untuk jenjang SD itu 225, untuk SMP 375, dan SMA 500.000. Sedangkan untuk komponen kesejahteraan sosial, dalam hal ini lansia 70 tahun dan disabilitas, jumlah bantuannya sebesar 600.000 rupiah. Nah, itu hal pertama yang harus diketahui oleh KPM PKH sebelum pencairan bantuan sosial PKH di tahap yang ketiga. Hal kedua yang harus dilakukan oleh KPM PKH tentunya memastikan bahwa kartu KKS-nya itu dipegang oleh KPM itu sendiri, ya. Jangan sampai kartu KKS tersebut itu dipegang oleh orang lain, baik itu pendamping PKH, baik ketua kelompok, pihak agen maupun perangkat desa, atau siapapun itu dengan alasan apapun tidak boleh dipegang oleh orang lain. Jadi pastikan bahwa kartu KKS-nya itu dipegang sendiri, disimpan sendiri, dan dimanfaatkan oleh KPM itu sendiri tentunya. Nah, selanjutnya untuk hal yang ketiga yang harus dilakukan oleh KPM PKH, pastikan bahwa dia sudah menghafal PIN dari kartu KKS tersebut. Jangan sampai PIN yang ada di kartu itu dituliskan di dalam kertas dan ditempelkan di kartu, sehingga itu akan berakibat fatal jika misalnya kartu tersebut hilang dan orang lain yang akan dapat. Bisa jadi bantuan Sobat Sosial itu bisa digunakan oleh orang lain karena PIN dari kartu itu tertulis atau ditempelkan di kertas di kartu tersebut. Jadi sekali lagi untuk KPM PKH, pastikan bahwa PIN-nya itu diketahui atau dihafal, jangan ditulis di kartu KKS PKH. Selanjutnya, hal yang keempat yang harus dilakukan oleh KPM PKH, jika misalnya mendapatkan informasi terkait sudah cair bantuan PKH, pastikan bahwa pencairan PKH itu sudah cair di daerah Sobat Sosial atau KPM PKH itu sendiri, dan pastikan atau berkoordinasi langsung dengan pendamping PKH-nya masing-masing, karena bantuan PKH itu tidak dilakukan secara serentak. Dan bagi KPM PKH yang mungkin jauh dari ATM atau mungkin agen-agen terdekat, jadi saya kira Sobat Sosial itu tidak langsung menuju ke tempat penarikan, tapi sebaiknya dikoordinasikan dulu dengan pendamping PKH apakah di wilayah Sobat Sosial itu memang sudah cair atau belum, sehingga Sobat Sosial tidak bolak-balik dan akhirnya nantinya mengalami zonk karena mendapatkan informasi di media sosial bahwa PKH itu sudah cair, padahal yang cair bukan di wilayahnya, akan tetapi di wilayah yang lain. Nah, jadi itulah 4 hal yang sederhana yang harus dilakukan oleh KPM PKH sebelum melakukan pencairan bantuan sosial PKH-nya. Nah, selanjutnya saya akan memberikan atau membahas info tentang apa saja yang harus dilakukan ketika sudah melakukan pencairan bantuan PKH di tahap yang ketiga di bulan Juli ini. Nah, Sobat Sosial, ketika sudah melakukan pencairan PKH, KPM PKH harus melakukan foto selfie, ya,
ketika sudah melakukan pencairan tersebut dengan menunjukkan bukti struk, ya, uang dan juga kartu KKS-nya. Nah, ini dimaksudkan adalah untuk memastikan, ya, untuk mengetahui apakah memang KPM tersebut itu sudah melakukan pencairan atau tidak. Nah, foto selfie tersebut bisa dikirimkan langsung ke ketua kelompok ataupun bisa langsung ke pendamping PKH-nya untuk dipastikan bahwa KPM tersebut sudah melakukan proses pencairan di tahap yang ketiga. Yang kedua, tujuan dari foto selfie ini juga dimaksudkan untuk memastikan bahwa KPM PKH tersebut memegang kartu KKS-nya sendiri, jadi tidak dilakukan atau tidak digunakan oleh orang lain. Karena itu foto selfie ini sangat penting untuk proses pelaporan pendamping PKH ke pusat misalnya, ya, dan pada saat itu nantinya juga akan dilakukan proses rekonsiliasi data atau pencocokan data apakah KPM PKH tersebut sudah menerima bantuannya atau sudah ditarik atau tidak. Jadi itulah hal yang harus dilakukan oleh KPM PKH pada saat proses pencairan atau sesudah pencairan, harus melakukan foto selfie yang menunjukkan uang, kartu KKS-nya dan juga bukti struknya. Jadi langsung diserahkan ke ketua ataupun ke pendamping PKH-nya masing-masing. Nah, Sobat Sosial, itulah informasi terkait menunggu detik-detik proses pencairan PKH di tahap ketiga tentang hal-hal yang harus dilakukan oleh KPM PKH baik sebelum pencairan maupun sesudah pencairan. Nah, Sobat Sosial, semoga informasi ini bermanfaat dan bisa memberikan edukasi yang baik buat kita semua. Terima kasih, salam sosial dan salam PKH.